Halo, perkenalkan nama saya Siti E.M. Huzaimah, jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN SMH Banten. Dalam video ini, saya akan bercerita mengenai pengalaman belajar logika secara mandiri. Tentunya, seperti yang kita ketahui, belajar logika secara mandiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. But, wait, sebelum ke situ, saya akan bercerita bagaimana saya belajar logika secara mandiri. Ketika hendak belajar, tentunya kita harus memiliki berbagai referensi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya memiliki referensi yang didapat selama ini? Sebenarnya, dalam mencari referensi, saya merasa sedikit kebingungan, kesulitan, khawatir jika referensi yang saya butuhkan tidak ada. Saya pun mencari ke perpustakaan, baik itu perpustakaan yang ada di kampus ataupun yang ada di sekitar kampus. Tapi hasilnya nihil. Saya tidak mendapatkan referensi yang saya butuhkan. Oke, karena sekarang zaman sudah modern, hanya karena tidak mendapatkan buku dari perpustakaan tidak menjadikan penghalang bagi saya untuk mencari referensi. Referensi di dunia digital pun bisa dijadikan solusinya. Saya pun mencari ke Ipusnas, Google Books, atau YouTube untuk sekedar mencari referensi tambahan. Ini pengalaman baru bagi saya ketika belajar mandiri. Kita dituntut untuk bisa menguasai ilmu dari sumber yang kita cari sendiri juga. Personally, belajar mandiri kali ini menurut saya lumayan seru dan menantang. Mulai dari membuat peta belajar mandiri, entah itu menentukan topik dan subtopiknya, lalu mencari referensi-referensi sendiri ke berbagai perpustakaan, atau bahkan memahami pun secara mandiri juga. Kelebihan belajar mandiri menurut saya diantaranya melatih berpikir secara mandiri dan kreatif, lebih memanfaatkan sumber belajar, serta mampu memahami materi secara mandiri pula. Adapun kekurangan belajar mandiri menurut saya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat menguasai materi. Lalu, apa hal yang paling berkesan ketika belajar mandiri? Tentunya, menurut saya yang paling berkesan adalah ketika membuat peta belajar mandiri. Kenapa? Karena menurut saya peta belajarlah kerangka utama yang dibutuhkan dalam belajar, baik itu belajar mandiri atau bukan. Nah, itulah pengalaman-pengalaman baru yang saya dapatkan ketika belajar mandiri. Terima kasih dan sampai jumpa.